Selamat datang yang telah mengklik video ini. Hai semuanya, nama gua Emvan. Oke, melanjutkan dari episode kemarin, di awal scene kita diperlihatkan Sung Ji-woo yang membangkitkan semua pasukan beruang yang telah mati. Termasuk di situ juga bosnya pun ikut dihidupkan. Setelah itu kita diperlihatkan ke keadaan di luar gate, di mana ternyata keadaan ini sudah 3 jam lamanya, yang artinya Sung Ji-woo dan lainnya sudah 3 hari berada di dalam gate. Kemudian Hwang Dong-soo di situ berkata, kalau ternyata dirinya seperti telah sia-sia datang, mengira kalau Sung Ji-woo bakal mati di dalam dungeon sana. Terus dia mengucapkan, apakah Sung Ji-woo itu anggota dari Guild Harimau Putih? Yang membuat dia bertanya-tanya, kenapa dia bisa ikut masuk ke unit penyerangan? Manajer An pun menjawab kalau Sung Ji-woo itu kenalannya. Hwang Dong-soo pun menerima jawaban tersebut. Namun setelah itu tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, Hwang Dong-soo langsung mencekik manajer An dan berkata dia kira dia bakal percaya dengan jawaban dari manajer An itu. Karena Hwang Dong-soo ini tahu karakter manajer An, yang jika dia menemukan sesuatu yang menarik, dia akan mengejarnya. Baek Yoon-ho pun yang melihat kejadian itu di depan matanya, dia langsung berubah ke dalam wujud bisnya dan mencengkeram tangan Hwang Dong-soo supaya bisa melepaskan manajer An. Namun respon sinis diperlihatkan Hwang Dong-soo dengan mengatakan, apakah kau berani memerintahku? Yang seketika membuat keadaan menjadi mencengkam. Karena 2 Hunter rank S itu saling menularkan aura kekuatannya masing-masing. Setelah itu mereka pun bersiap-siap akan bertarung. Scene pun berpindah ke dalam dungeon. Kita diperlihatkan Kim Chul yang sedang berjalan sendirian. Setelah di episode kemarin, dia kabur dari para elf. Kemudian dia terkejut dengan kematian para monster beruang yang kita tahu itu akibat dari Sung Ji-woo. Dan dia berasumsi juga kalau itu perbuatan dari Sung Ji-woo. Scene berpindah ke keadaan di luar gate. Ternyata serangan 2 Hunter S itu dihentikan oleh Woo Jin-chul. Untuk meredam emosi Hwang Dong-soo, Woo Jin-chul pun menegaskan kalau Sung Ji-woo memang hanyalah Hunter rank S saja, dan mengatakan kalau kakaknya dia dulu memang sudah diselidiki kalau dia memang mati karena monster. Hwang Dong-soo pun masih tidak percaya dengan hal itu, dan dia malah berasumsi kalau begitu yang bunuhnya adalah Yoo Jin-ho. Lalu Woo Jin-chul pun berkata kalau begitu kenapa dia masih memburu Sung Ji-woo. Yang dijawab dengan berkata itu hanya untuk mencari alasan untuk memenuhi hasrat membunuhnya. Scene kembali berpindah ke dalam dungeon, di mana kita diperlihatkan grup dari Sung Ji-woo yang sedang diintip oleh Kim Chul dengan tatapan yang seakan tidak percaya kalau mereka malah sedang enak-enakan duduk di depan api unggun. Yang kemudian dengan sangat emosi Kim Chul mendatangi mereka dengan menyalahkan apa yang terjadi, bagaimana tim yang bersamanya dibunuh semua, tapi mereka malah enak-enakan di sini, dan berkata siapa yang sudah menyembunyikan semua perlengkapan yang mereka pakai di sini. Yang dia langsung berasumsi kalau ini semua perbuatan dari Park Hee-jin yang sebenarnya mengetahui identitas asli dari Sung Ji-woo.
Kim Chul pun langsung mengarahkan pedang padanya. Namun seketika Sung Ji Woo pun langsung datang dan langsung menjatuhkan Kim Chul. Sung Ji Woo pun berkata, siapa sebenarnya yang membuat rekan lainnya terbunuh? Dan ya, Sung Ji Woo mengetahui bahwa keberadaan para elf itu yang mengikuti Kim Chul dengan berkata, lepaskanlah kamuflase kalian, karena aura mereka yang terlalu kuat untuk disembunyikan. Seketika para elf itu pun muncul. Sung Ji Woo pun langsung terfokus ke bosnya. Kemudian bosnya itu berkata kalau anak buahnya benar. Kalau di antara sampah di sana ada yang kekuatannya lumayan juga. Yang langsung dijawab Sung Ji Woo, apa kalian menyebut kami dengan sampah? Yang ternyata Sung Ji Woo ini berkata dengan menggunakan bahasa para elf itu, yang membuat temannya terkejut. Sung Ji Woo pun kaget juga, karena dia bisa paham bahasa para elf itu, yang membuat dia berasumsi kalau ini karena sistem itu. Kemudian bos elf itu berkata, kalau Sung Ji Woo paham bahasa mereka, berarti langsung ke intinya saja. Kalau dia diberitahu salah satu pasukannya bahwa ada seorang yang kuat di antara mereka, dan dia ingin melawan Sung Ji Woo. Namun secara tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, Sung Ji Woo langsung menebas kepala dari elf yang dimaksud. Dan dengan kerennya, Sung Ji Woo berkata, terus mengapa? Bosnya ini pun sangat tertarik dengan Sung Ji Woo, yang kemudian mereka pun langsung beradu senjata. Yang kita bisa lihat mereka sama pengguna senjata model belati. Yang kemudian bos elf ini berkata, kenapa Sung Ji Woo yang bukan manusia bisa atau mau hidup bersama manusia? Sung Ji Woo pun tidak mengerti dengan perkataannya. Bos elf itu pun berkata kalau Sung Ji Woo ini belum tahu identitas aslinya, yang mengatakan kalau mereka para elf dapat mendengar sebuah suara di dalam kepala mereka. Dan suara itu mengatakan untuk membunuh manusia. Namun suara itu tidak merintahkan para elf itu untuk membunuh Sung Ji Woo. Sung Ji Woo pun berpikir apakah itu mirip dengan perintah dari sistem. Bos elf itu pun berkata kalau mereka tidak usah bertarung dan ingin menyelesaikannya dengan efisien saja, yaitu dengan menyerahkan teman-teman Sung Ji Woo kepada mereka, dan mereka tidak akan menyakiti Sung Ji Woo. Sung Ji Woo pun menjawab, sebenarnya siapakah mereka? Dan ketika bos elf itu menjawab, hal seperti sistem yang error pun terjadi. Sung Ji Woo pun berpikir dan bertanya-tanya apa yang barusan terjadi. Yang kemudian tawaran dari bos elf itu pun ditolak mentah-mentah oleh Sung Ji Woo, yang membuat dia berkata kalau begitu Sung Ji Woo akan menjadi lawannya, dan menyebut kalau Sung Ji Woo jelas kalah jumlah dari mereka. Namun dengan senyum sinisnya, Sung Ji Woo berkata, oh iya, dan ya, Sung Ji Woo langsung mengeluarkan seluruh pasukan bayangannya, yang membuat teman-temannya pun terkejut. Dengan aba-aba dari mereka berdua, bentrok pun terjadi, di mana pasukan bayangan Sung Ji Woo menghadapi pasukan para elf. Ketika teman-teman Sung Ji Woo ini akan lari dari medan pertempuran untuk bersembunyi, mereka dibidik oleh 3 elf, yang kemudian dengan cepat Sung Ji Woo menghabisi mereka. Sung Ji Woo berpikir kalau pasukannya tidak akan bertahan lama, karena jumlah mana Sung Ji Woo yang sedikit, dan juga bos elf itu yang kekuatannya lebih besar darinya.
Sung Jiwoo pun berkata dalam hati akan tetap sulit jika dihadapi bersama Igris sekalipun. Bos elf itu pun memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Baruka dan berkata, "Siapa namamu?" Sung Jiwoo pun memperkenalkan dirinya. Duel pun terjadi dengan sangat sengit. Kemudian Baruka terkejut dengan bola api besar yang datang kepadanya. Ternyata bola api itu berasal dari shadow-nya Sung Jinwoo. Kita diperlihatkan Kim Chul yang terbangun dari pingsannya. Setelah dijatuhkan Sung Jinwoo, dia langsung mengambil pedangnya dan akan menyerang Sung Jinwoo. Dan di sini kita bisa lihat kalau Sung Jinwoo diserang dari dua arah. Seketika Baruka terkejut dengan shadow yang berdiri di hadapannya. Ternyata hal itu telah terjadi, di mana ketika Kim Chul menyerang Sung Jinwoo, di situ Sung Jinwoo langsung memanggil Igris dan langsung membunuh Kim Chul. Setelah Kim Chul ini mati, dia pun langsung membangkitkannya dan langsung menangkis serangan Baruka. Kembali ke waktu semula bahwa shadow dari Kim Chul dinamakan Iron. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan Iron yang menghadapi Baruka. Dari balik persembunyiannya, teman-teman dari Sung Jinwoo langsung bertanya pada Hunter Park, apakah para hunter selalu bertarung seperti itu? Pak Hiji pun menjawab kalau benar pertarungannya seperti itu, dia tidak mungkin menjadi hunter. Dan ya, dia baru melihat pertarungan yang seperti itu. Scene beralih ke Baruka yang mengatakan kalau cuma Iron saja tidak akan cukup untuk menghadapinya. Jadi dia menyuruh Sung Jinwoo dan Igris untuk maju juga. Dan ya, hal itu pun langsung disetujui oleh Sung Jinwoo. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan Iron yang mengeluarkan auranya, dan Baruka pun langsung menuju ke Iron, disusul dengan Igris yang gerak menuju ke Baruka. Ketika Baruka ini berada di udara, dia pun terkena serangan dari Sung Jinwoo. Walaupun serangan itu mengenainya, tapi ternyata si Baruka ini ternyata berhasil meminimalisir serangan Sung Jinwoo yang seharusnya mengenai titik fatalnya. Dan Baruka berkata, apakah Sung Jinwoo terlalu meremehkannya? Sung Jinwoo pun berkata, kalau Baruka ini memang hebat, tapi lidak dengan pasukannya yang sudah dikalahkan. Baruka pun langsung menyerang Sung Jinwoo, yang kemudian Sung Jinwoo langsung melemparkan pelatihnya. Baruka yang tidak tahu kalau pelatih itu bisa ditarik kembali Sung Jinwoo, dia pun terkejut dan menangkis pelatih itu sehingga pelatih miliknya menjadi hancur. Lihat momen itu, Sung Jinwoo pun langsung menyuruh Iron untuk menahan Baruka. Pasukan magic Sung Jinwoo pun mengarahkan bola api kepadanya, yang membuat ledakan besar pun terjadi. Namun itu saja belum cukup, bagaimana Baruka yang bangkit kembali dengan amarah yang meluap-luap. Namun ketika dia berteriak, ternyata Sung Jinwoo sudah menggunakan teknik kamuflasenya. Jinwoo pun bilang kalau ini sudah berakhir. Baruka yang menjawab kalau ini semua belum berakhir. Namun tiba-tiba dari arah belakang Iron pun dimunculkan dan langsung menghantamkan senjatanya ke Baruka, yang membuat Baruka ini pun tewas seketika dengan menandakannya status Sung Jinwoo yang mengalami level up. Setelah itu diperlihatkan tingkah Iron yang terus memukuli lawannya, yang kemudian langsung diperingatkan oleh Sung Jinwoo supaya jangan berlebihan. Lucunya di sini Iron yang tak paham langsung melirik ke arah Igris. Kemudian gate pun terbuka yang menandakan mereka bisa keluar dari sana. Scene berpindah
ke keadaan di luar gate, di mana Baek Yoon Ho dan lainnya yang masih menunggu dan berharap para Hunter akan selamat. Dan ya, mereka mengira kalau yang akan keluar pertama adalah Kim Chul. Tapi fakta lain menjelaskan bahwa yang keluar adalah Hunter Go, disusul Hunter Park, dan Hang Song-yi juga Sung Jin-woo. Setelah itu gate pun lenyap, yang buat Baek Yoon Ho bertanya-tanya dengan keadaan hunter lainnya. Kenapa yang selamat adalah hunter-hunter ranking lemah saja. Dan kita bisa lihat Sung Jin-woo dengan aura misteriusnya yang mengajak Song Yi pulang. Namun ketika melewati Baek Yoon Ho pun menahannya. Yang kemudian dijawab Sung Jin-woo kalau dia sangat lelah dan dia tidak mau ditanya-tanya. Dan bilang kalau mau tanya saja ke anggota guildmu yang selamat. Kemudian Baek Yoon Ho menganggap itu sebagai perintah atau mungkin juga ancaman. Seketika Baek Yoon Ho mengeluarkan sedikit kekuatannya dan berkata kalau 6 dari anggotanya telah menghilang. Dan dia sebagai penanggung jawab ingin tahu apa yang terjadi. Namun dijawab dengan tatapan tajam Sung Jin-woo kalau dialah yang sudah menyelamatkan 2 orang dari anggotanya dan bilang harusnya dia sebagai penanggung jawab setidaknya harus berterima kasih kepadanya. Ketika Baek Yoon Ho pun meminta maaf. Setelah itu Baek Yoon Ho bertanya ke Park Hee Jin, ada apa dengan orang itu? Dia menganggap kalau Sung Jin-woo itu jauh dari kata ramah. Park Hee Jin pun menjawab kalau Sung Jin-woo suasana hatinya memburuk setelah melakukan boss dungeon. Manajer An pun menyela dengan berkata kalau Sung Jin-woo itu memang sangat kelelahan. Setelah itu Baek Yoon Ho mengatakan kalau apapun yang terjadi supaya manajer An itu bisa membawa Sung Jin-woo ke guild mereka. Setelah itu scene pun berpindah di mana Sung Jin-woo yang sudah mengantarkan Song Yi pulang. Terlihat Sung Jin-woo yang ternyata membawa salah satu dari belati milik Baruka. Yang kemudian flashback saat mau keluar dari dungeon pun terjadi, di mana ternyata Sung Jin-woo ini ingin menjadikan Baruka menjadi shadow-nya. Namun ternyata tidak bisa. Scene kembali berpindah ke rumah Sung Jin-woo, di mana Sung Jin-woo yang sedang berada di kamar mandi. Dia memvalidasi kalau sampai saat ini dia sudah melakukan pembunuhan 3 kalinya dalam misi. Scene berpindah diperlihatkan Jin-woo yang mendatangi Sung Jin-woo, di mana ternyata Jin-woo mengajaknya untuk melakukan misi kembali, di mana Sung Jin-woo pun berkata kalau dia harus mengajak seorang nanti di jalan. Ternyata yang diajak Sung Jin-woo adalah Hang Song-yi, yang kemudian ketika di mobil duduk sangat dekat dengan Sung Jin-woo, membuat Jin-woo pun menjadi salah paham terhadap mereka. Ya, itulah akhir dari episode 2 kali ini.